Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas permainan catur terbaik dari Bobby Fischer, sang pecatur dari Amerika. Ini teman-teman, menorehkan catatan permainan terbaiknya di FIDE Record. Yang pertama ini, putih dipegang oleh Bobby Fischer dan hitam dipegang oleh Svetozar Gligorik di Havana pada tahun 1966. Dimulai dari E4, E5 dan kuda F3, kuda C6, gajah ke B5, A6. Di sini langsung dipukul oleh Fischer dan pion D langsung memukul. Pembukaan Ruy Lopez dimulai teman-teman. Rokade langsung dari Fischer, F6, D4 dan gajah ke G4, C3 dan pion kali pion. Pion kali pion, menteri ke D7 dibalas oleh hitam, H3 dan gajah ke E6. Dilanjutkan dengan kuda C3. Rokade panjang ternyata dari hitam teman-teman. Gajah ke F4, kuda ke E7, benteng C1 langsung. Jelas tekanan pion C6 ini jadi incaran dari Bobby Fischer. Kuda G6 dan gajah G3. Gajah ke D6, kuda ke4. Langkah sunyi ini tentu memaksa untuk pertukaran nantinya teman-teman. Dilanjutkan dengan gajah kali gajah. Tambah mulus perjalanan kuda yang akan ditempatkan di C5. Pion di sini kali gajah dan raja ke B8. Dilanjutkan dengan kuda C5 dengan mengancam menteri dan menteri di sini ke D6 dengan langsung membidik pion G3. Menteri ke4. Sekilas di sini langkah tidak tercium. Kemana arah serangannya masih belum tahu dari Bobby Fischer teman-teman. Tapi setelah mungkin dia melirik bahwa ada ancaman, targetnya adalah pion C6, maka raja langsung ke A7. Tapi langkah Bobby Fischer, dengan segala perhitungan, dia sudah menghitung kemungkinan langkah diterima atau ditolak. Dia tetap memukul pion A6. Luar biasa ini langkah kemungkinan yang sudah dihitung oleh Bobby Fischer teman-teman. Di sini mustahil dipukul oleh raja. Jika di sini teman-teman dipukul oleh pion, maka akan datang ancaman menteri. Kalau dia tidak mau mat, tentu dia harus korban menteri tentunya. Ketika dia bergeser ke D7, akan datang cek. B7 dibalas dengan A7. Dan setelah dia lari ke C8 tentunya, langkah terbaik dicek kembali. Satu-satunya pilihan hanya kembali lagi ke B7. Maka akan datang checkmate. Kembali ke posisi di saat kuda ini teman-teman memukul pion. Langkah partai dia memukul pion H3, artinya mengabaikan langkah buang dari Bobby Fischer teman-teman. E5 dijawab oleh Fischer. Dan kuda kali pion dan langsung dipukul oleh Fischer teman-teman. Pion kali pion dan kuda ke C5 cek. Tentu di sini menteri yang cek, bukan kuda teman-teman. B8 dan sekarang baru dipukul gajah ini teman-teman. E4 dengan target ingin mengambil kuda sekaligus mengancam pion di sini teman-teman. Maka kuda kali E4, menteri ke E7 dan benteng ke C3. Inilah detik-detik dari hitam menyerah teman-teman. B5 masih dijawab, tapi setelah menteri ke C2, dia sadar bahwa tidak ada kemungkinan celah untuk bisa menang. Jangankan menang, remis pun sangat berat teman-teman. Makanya di posisi ini dari hitam menyerah karena selisih 2 perwira teman-teman. Kita lanjut ke permainan Bobby Fischer berikutnya. Masih di Havana Championship 1966, putih dipegang Bobby Fischer dan hitam dipegang oleh Jack Begnadsky. Dimulai dari E4, C5 dan kuda F3. Pembukaan Sisilia dimulai. D6, D4.
pion kali pion di sini dan kuda kali pion. Kuda langsung mengancam pion kuda C3. A6 dibalas dengan gajah C4. E6 gajah ke B3. Kuda B ke D7. Dan F4. Persiapan mendobrak dari Fischer karena melihat hitam belum ada celah untuk menyerang. Kuda ke C5 di sini. F5 dan langsung dipukul oleh kuda pion ini teman-teman. Tapi Fischer mengambil pion yang di E. Menteri cek dibalas dengan G3 karena tidak ada pilihan. Ancamannya tentu checkmate jika tidak ditutup teman-teman. Di sini dari hitam dengan senang hati memukul pion G3 karena jika dipukul kuda ini maka tentu akan datang menteri yang mukul benteng. Fischer dengan sigap memindahkan kuda ke F3. Kuda tidak bisa diangkat karena menteri terancam sekarang teman-teman. Menteri ke H5 dan pion kali pion sekaligus cek. Raja ke D8 dan benteng G1. Kuda F5 di sini. Kuda D5. Ternyata di sini dia tertarik dengan pion teman-teman. Dan di sini teman-teman, tentu dari Fischer tidak mungkin membuka kuda yang di D5 kalau cuma dengan alasan ingin mendapatkan benteng, karena akan dipukul oleh kuda juga teman-teman. Gajah G5 cek. Dan di sini raja ke E8. Dibalas dengan menteri cek ke E2. Boleh di sini ditutup dengan menteri, tapi akan digerbu oleh kuda tentunya. Gajah ke E6 dibalas dengan kuda ke F4. Dilanjutkan raja ke D7. Dari Fischer langsung rokade panjang. Jika di sini teman-teman, di posisi ini dipukul gajah oleh gajah, akan datang kuda cek. Dan jelas di sini menteri dari hitam kena. Kalaupun dia lari kemanapun, tetap diambil. Baik, kembali ke posisi di saat Fischer rokade panjang, menteri ke E8 karena tahu arah kemungkinan akan dicek. Gajah di sini kali gajah cek dan ternyata dipukul oleh kuda karena tidak mungkin oleh menteri teman-teman. Menteri ke E4 dibalas dengan G6. Di saat menteri ke E4 ini ada dua ancaman, yaitu cek di B7 dengan mukul pion dan kuda. Makanya dia memilih untuk melindungi kuda teman-teman. Jika di posisi menteri E4 ini dia memilih melindungi pion, tentu akan kehilangan kuda teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri ini ke E4. G6 dijawab oleh hitam. Satu langkah dari ini ternyata dari hitam menyerah teman-teman. Kuda di sini memukul kuda dan ternyata dari hitam menyerah teman-teman. Baik, kenapa menyerah di posisi ini? Jika di sini dipukul oleh menteri teman-teman, maka tentu akan datang cek. Raja di sini hanya bisa bergeser apakah ke E8 atau ke D8. Kalau ke D8 benteng akan habis juga. Ketika dia ke E8 sama-sama benteng habis, tapi dari putih tidak akan tertarik lagi dengan benteng karena ada menteri yang nganggur teman-teman. Dan ketika ditutup sekalipun tetap dipukul. Dipukul, maka di sini boleh langsung dipukul oleh gajah atau raja menghindar. Mustahil teman-teman, pasti dipukul oleh gajah. Dan kenapa dia menyerah di posisi ini? Itulah alasannya teman-teman. Baik, kita lanjut ke permainan Bobby Fischer berikutnya. Yang ketiga ini teman-teman, putih tetap dipegang Bobby Fischer, hitam dipegang oleh Nicholas di USA Championship 1965. Dimulai dari E4, E6, D4, D5, kuda C3. Pertahanan Prancis varian Winauer dimainkan oleh hitam teman-teman. Kuda F6 dibalas dengan gajah G5. Gajah ke B4 balik mengepin di sini teman-teman. Dan
E5, H6. Tentu di sini hanya terjadi pertukaran. Tapi di sini gajah lari ke D2, lebih menjaga kuda yang di C3, teman-teman. Gajah di sini mukul kuda dan ternyata Fischer menjawab dipukul oleh pion, tidak dengan gajah, teman-teman. Kuda G4 dan menteri langsung ke G4, meninggalkan ancaman kuda ini, teman-teman. G6 dan gajah ke D3. Dipukul gajah gelap dari putih, dipukul oleh raja. C5, kuda F3, kuda C6 dan menteri langsung ke F4. Menteri C7 di sini. H4, F5. Di sini, teman-teman, dari Fischer G4 tidak memotong atau empasan karena dia harus kehilangan menteri. Pion di sini kali pion dan pion kali pion. Kuda ke E7 dilanjutkan dengan pion kali pion. Pion kali pion, gajah cek ke B5. Ternyata dia tidak menutup dengan gajah, teman-teman. Karena melihat pertahanan ke sayap raja lebih kuat, dia memilih bergeser ke F8. Gajah D3, gajah ke 6. Kuda G1 dan raja ke F7. Kuda H3 di sini, benteng A ke C8. Tentu tujuannya untuk cek, teman-teman. Benteng H ke G1 dan B6. H5, menteri C3. Tidak bisa dia lari ke D1 dari Fischer karena akan dihabisi semua bentengnya tentunya. Raja K2 dan kuda C6. Pion cek di sini dibalas dengan G7 raja. Dan benteng A ke D1. Kuda cek di sini, teman-teman. Raja lari ke F1. Benteng H ke 8, benteng G3. Kuda C6 dan menteri ke H4. Ancaman cek tentu di F6. Dibalas dengan kuda kali pion. Kuda F4 dan kuda G4. Di sini, teman-teman, dipukul gajah karena langkah yang blunder dari hitam ini. Sekaligus cek. Di posisi ini sebenarnya sudah boleh menyerah, teman-teman, tapi masih dilanjutkan dengan memukul kuda. Dipukul pion sekaligus dua ancaman, yaitu kuda dan menteri juga benteng. Dicek menteri G4 dan raja G1. Di partai, di posisi ini hitam menyerah. Jika di sini, teman-teman, kenapa dia menyerah? Benteng digeser ke 4, tentu akan dipukul. Dipukul atau tidak, teman-teman, gajah ini misalnya lari, tapi di sisi lain tetap untung satu perwira. Akan datang ancaman cek. Jika di sini benteng ke 8, maka gajah ke D3, hanya terjadi pertukaran. Kalaupun di sini dipukul, terjadi pertukaran, unggul satu benteng dari putih. Kembali ke posisi kenapa menyerah. Bagaimana kalau kuda ke F6? Maka dipukul terlebih dahulu menteri, teman-teman. Setelah dipukul oleh benteng, benteng di sini nganggur. Lagi-lagi selisih satu perwira, teman-teman. Makanya di posisi raja G1 dari hitam menyerah. Kita lanjut ke permainan berikutnya. Partai ini, teman-teman, putih dipegang Bobby Fischer dan Oyarzili dipegang buah putih. Di USA Championship 1964, dimulai dari E4, E5 dan kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah C5 dan B4. Gambit Evan dimulai, teman-teman. Ternyata diterima oleh hitam. C3 dan gajah kembali lagi ke E7, D4 dan D6. Pion kali pion dan kuda kali pion. Kuda kali kuda. Pion kali kuda. Terjadi di sini peraduan menteri, tapi Fischer memilih menteri ke H5 dengan target F7. Ketika di sini, teman-teman, dilindungi dengan kuda ke H6, tentu akan dipukul oleh gajah gelap putih. Jawaban sederhana hitam adalah G6. Menteri kali pion sekaligus mengancam benteng. F6 kuda dan gajah ke E3.
Mengajak pertukaran di sini benteng F8 dari hitam tidak bisa rokade di posisi karena dia harus kehilangan gajahnya teman-teman. Makanya dia memilih untuk menggeser benteng F8 terlebih dahulu. Putih rokade kuda G4 sekaligus mengancam menteri. Menteri ke G3 dibalas dengan gajah kali gajah, kuda kali gajah, menteri ke E7. Setelah diancam nih teman-teman, gajah cek ke B5 dan C6 dibalas oleh hitam. Tentu di sini ada dua sisi kemungkinan yang harus rugi, apakah gajah atau kuda sekilas. Langkah partai Bobby Fischer memang sudah menghitung kemungkinan langkah ini teman-teman. Dia menaikkan kuda ke C4, langkah yang susah dibaca, tapi ternyata teman-teman, jika dia memukul gajah ini akan datang cek dan dia dipaksa lari tentunya. Mustahil dipukul dengan menteri. Raja D7 terbaik dan benteng langsung mengepin. Ketika dia ke C6, C4. Dari putih tentu akan mendesak habis. Ketika A6 pun akan dipukul. Maka setelah dipukul, benteng langsung ke D5 dengan mengincar pion tersebut, sekaligus ada ancaman cek di C1. Luar biasa kemungkinan teknik dari Bobby Fischer teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda ini ke C4. Langkah partai ternyata dia menteri ke E6. Karena dia lebih tertarik dengan dengan kuda ternyata teman-teman. Fischer tetap tidak menjalankan gajahnya. Dia memilih langkah benteng A ke D1. Tentu ancamannya adalah cek. Sekarang dipukul oleh hitam. Menteri C7 dengan ancaman checkmate tentunya. Gajah ke D7 di sini dan dibalas dengan kuda cek ke D6. Sudah masuk ke langkah serba salah dari serangan kombinasi dari Bobby Fischer teman-teman. Raja ke E7 dibalas dengan kuda cek ke F5. Dipukul oleh pion datang di sini. Pion kali pion sekaligus mengancam menteri. Ternyata dia di posisi ini teman-teman tidak menggeser menteri, melainkan dia juga memilih untuk mengancam menteri juga, karena tahu arah kemungkinannya harus dicek dipukul gajah ini teman-teman. Kalau dia melarikan menterinya, tapi lagi-lagi karena ini masuk ke langkah serba salah, maka langsung dipukul oleh benteng gajah yang di D7 sekaligus cek. Dipukul oleh menteri dan F6. Tentu F6 ini teman-teman sekilas langkah sia-sia. Tapi jika dipukul oleh raja, maka dia harus kehilangan menteri. Langkah partai dipukul oleh kuda. Benteng cek ke E1. Kuda ke E4. Karena langkahnya memang harus ditutup, kalau tidak dia harus mat. Dipukul oleh benteng, akhirnya dia lari teman-teman. Menteri di sini gratis. Di sini sudah boleh menyerah, tapi dia masih mengancam dengan menteri diancam di 8 teman-teman. Kalau salah lari daripada putih, mungkin dia berharap pasti mat, tapi setelah dia lari tepat di G4 langsung menyerah teman-teman dari hitam. Karena dia tidak bisa cek. Sekaligus ancamannya checkmate. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini teman-teman, putih masih dipegang Bobby Fischer dan hitam dipegang oleh Robert Henry di US Championship 1963. Dimulai dari E4, C6 dan D4, D5. Pembukaan carukan dimulai. Kuda C3 di sini. Pion kali pion dan kuda kali pion. Gajah ke F5 langsung. Kuda G3 dan gajah G6. Kuda F3, kuda F6 dan H4. H6, gajah D3 di sini. Langsung dipukul. Menteri kali gajah dan E6.
Gajah ke D2 dilanjutkan dengan kuda B ke D7. Langsung rokade panjang dari Fischer teman-teman, menteri C7 dan C4. Dari hitam ternyata juga rokade panjang. Gajah C3 dilanjutkan dengan menteri cek ke F4 dan raja ke B1. Kuda C5. Tentu di sini tidak bisa dipukul teman-teman, karena terpin oleh benteng. Pion ini, menteri ke C2 dilanjutkan dengan kuda C ke E4, mengajak pertukaran dengan satu keuntungan pion. Tujuan daripada hitam di sini malah dibalas dengan kuda ke E5 oleh Fischer teman-teman. Sengaja dibiarkan pion yang di F ini mengajak pertukaran, dan ternyata betul-betul dipukul. Langkah blunder ini teman-teman, satu langkah dari ini ternyata dari hitam menyerah. Seandainya dipukul dengan menteri mungkin masih lanjut, karena dipukul dengan kuda dia menghindari peraduan menteri, berharap dia dapat kualitas sekaligus dia mendapatkan kuda juga. Tapi jawaban dari Bobby Fischer, benteng yang di D ke F1 teman-teman. Di sini dari hitam menyerah. Kok menyerah? Baik. Ada dua kemungkinan di sini teman-teman. Pertama, jika di sini menteri memukul kuda, akan datang benteng memukul kuda tentunya. Langkah terbaik di sini adalah gajah ke D6 untuk pelarian menteri nantinya. Maka akan datang benteng F3. Menteri ini sudah terjebak teman-teman, tidak bisa lari atau tidak bisa keluar dari posisi G3 ini. Setelah dipukul pun maka tetap akan dipukul. Baik. Kemungkinan yang kedua, bagaimana kalau kuda ini ke E4? Akan datang kuda kali kuda. Boleh dipukul oleh menteri di sini. Akan datang dipukul terlebih dahulu. Dan di sini teman-teman, menteri misalnya memukul, dipukul oleh raja. Perhatikan satu perwira selisih atau putih unggul satu perwira teman-teman. Makanya di posisi benteng ini ke F1 langsung menyerah. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Masih di US Championship pada tahun 1963, putih dipegang oleh Bobby Fischer dan hitam dipegang oleh Paul Benko. Dimulai dari langkah E4 oleh Fischer, G6, D4 dan gajah G7, kuda C3 dan D6. Pick opening atau pembukaan pick dimulai teman-teman. F4 dan kuda ke F6. Kuda F3 langsung rokade pendek dari hitam. Gajah D3, gajah G4, H3 di sini. Dan langsung dipukul. Menteri kali gajah, kuda C6 dengan mengencar pion D4 tentunya. Gajah ke E3, E5. Mengajak pertukaran untuk menghindari serangan ke arah sayap raja dari hitam teman-teman. Pion kali pion, langsung F5. Dibalas dengan pion kali pion. Ternyata dia berani membuka ruang atau celah pertahanannya teman-teman. Di sini dipukul oleh menteri. Kuda ke D4 dengan mengancam menteri, dan di sini menteri ke F2 kembali teman-teman. Dilanjutkan dengan kuda ke E8 untuk persiapan mendorong pion F7 ini. Rokade ternyata dari Fischer. Kuda D6, menteri G3, raja ke H8 karena takut dipin oleh menteri. Menteri G4 dibalas dengan C6. Dilanjutkan dengan menteri ke H5, dan di sini teman-teman menteri ke E8 karena dia sekaligus menjaga pion F7 tentunya. Gajah di sini langsung memukul kuda dan dipukul oleh pion. Perhatikan teman-teman, langkah polemik apa yang membuat detik-detik ini menjadi penyebab kekalahan. Sekilas langkah ini tentu hampir sama. Bahkan di posisi ini, dari putih kudanya terancam. Langkah jenius Bobby Fischer, bukan dia melarikan kuda di posisi ini teman-teman, malah dia memberikan benteng ke F6.
Apa yang salah? Di mana salahnya kok bisa seperti ini? Baik, ternyata di sini teman-teman, jika dipukul oleh gajah, maka E5 ini tidak bisa ditembus atau tidak bisa dibendung pion H7 untuk checkmate. Kalaupun dia ke 4 tetap akan dipukul, H6 tetap akan dipukul, G8 dan checkmate. Kembali ke posisi. Bagaimana kalau dipukul kuda yang di sini? Akan datang tetap E5, H6, maka di sini akan datang cek oleh benteng. G8 tetap akan diberikan teman-teman. Setelah dipukul, maka checkmate. Kembali ke posisi di saat benteng F6. Langkah partai Raja G8 teman-teman, karena kemungkinannya sudah dibaca. E5 dibalas oleh Fischer. Tetap ancamannya adalah H7. Di sini masih diselamatkan dengan H6 karena ada gajahnya teman-teman. Tapi setelah kuda ke E2 ini, dia sadar bahwa kemungkinan untuk melanjutkan permainan ini tidak mungkin karena harus mat juga. Bagaimana kalau tetap dipukul ini oleh gajah? Maka di sini menteri tertarik dengan pion tentunya, bukan dengan gajah. Setelah F5 misalnya memblok langkah itu, percuma, tetap akan dipukul. Gajah G7, checkmate. Makanya di posisi kuda E2 ini teman-teman, mungkin dipikir-pikir tidak ada celah untuk bisa dibela. Akhirnya dia menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan di New York State Open pada tahun 1963 teman-teman. Putih dipegang oleh Bobby Fischer dan hitam dipegang oleh Arthur Bisguier. Dimulai dari 4, E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah ke C4, kuda F6, kuda G5. Pembukaan dua kuda ini teman-teman langsung mengincar target F7. D5 jawaban dari hitam, pion kali pion, dan kuda di sini ternyata ke A5 dengan maksud mengancam gajah terang dari Fischer. Gajah cek di sini, C6 dipukul oleh pion gajah K2, menghindari kemungkinan ancaman gajah. Dibalas dengan H6, dan di sini kuda ke H3 teman-teman, tidak kembali ke F3. Gajah C5 dilanjutkan dengan rokade. Hitam juga rokade, D3. Mungkin melihat dari posisi ini teman-teman, dari hitam dengan ingin melancarkan serangannya langsung memukul kuda yang di H3. Dipukul oleh pion dan menteri ke D7, ingin mengambil pion di H3. Gajah ke F3 di sini teman-teman. Sepertinya dari Bobby Fischer sengaja memberikan dan diterima. Kuda D2 dilanjutkan dengan benteng A ke D8. Dibalas dengan gajah G2, menteri F5, menteri E1 di sini, dan benteng F ke E8. Persiapan untuk mendobrak pion yang di D5 ke D4 ini teman-teman. Ke E5 ke E4. Kuda ke E4. Mengajak pertukaran di sini, gajah ke B6. Kuda cek dan dipukul oleh menteri, raja H1, C5, menteri C3, dan kuda ke C6. Dibalas oleh Fischer langsung F4. Tentu di sini langkah dobrakan sekaligus mengancam kuda tentunya. Di sini kuda ke D4. Dibalas dengan menteri ke C4 dan menteri ke G6. Dilanjutkan dengan C3, kuda ke F5. Pion kali pion sekarang, dan benteng kali pion. Di sini teman-teman, tentu langkah yang sangat bagus serangan dari hitam ini sekilas teman-teman. Karena posisi dari putih terbuka, sangat terbuka sekali. Gajah langsung ke F4, berencana mengancam benteng, dan benteng langsung ke E2, ancaman checkmate. Gajah ke E4,
Sekarang balik mengancam atau balik mengepin, teman-teman. Benteng di sini memukul pion B2, gajah ke 5. Tentu di sini kuda tidak bisa lari atau terjebak, teman-teman. Benteng ke 8 dan dibalas dengan kuda dipukul oleh benteng. Di sini sudah boleh menyerah dari hitam, teman-teman, karena selisih 1 perwira. Apalagi langkah berikutnya tambah hancur, tapi masih dijalankan dengan memukul gajah. Dipukul sekaligus mengancam menteri, teman-teman. Ternyata dari hitam menyerah karena ada ancaman checkmate. Langkah terbaik hanya ke D6. Itu pun datang tetap cek. Boleh dia mengorbankan menteri, tapi pasti ditukar dengan gajah, tidak dengan benteng. Ketika dipukul, maka menteri hilang. Mustahil untuk dilanjutkan. Kita lanjut ke partai berikutnya, teman-teman. Dan partai yang terakhir ini, teman-teman, dimainkan oleh Bobby Fischer putih, Ruben Fan hitam di New York pada tahun 1963. Ini sangat bagus teknik untuk mematkan atau teknik hitam menyerahnya, di mana ini sangat bagus, teman-teman. Walaupun tidak bisa kita dijadikan referensi karena mustahil di permainan partai nyata bisa sama seperti ini, tapi minimal kita bisa melihat atau mengambil hikmah dari kombinasi yang dimainkan oleh Bobby Fischer. Kita langsung mulai. E4, E5, dan kuda F3. Kuda C6, gajah C4, gajah C5. Langsung diberikan pion alias gambit Evan, tapi ternyata oleh hitam betul-betul diterima. C3, seharusnya dia lari ke E7, dia lari ke A5, teman-teman. D4 diterima dan langsung rokade dari Fischer. Pion kali pion dan menteri ke B3 dengan ancaman F7 tentunya. Menteri ke E7. Kuda di sini memukul pion dan kuda ke F6. Persiapan untuk melarikan diri tentunya nih, teman-teman. Kuda ke D5 dengan memaksa mengancam menteri dan memaksa pertukaran. Diterima dan dipukul oleh pion, bukan oleh gajah, teman-teman. Dan di sini tentu ada ancaman menteri. Kuda ke 5 di sini dipukul dan dipukul oleh menteri. Untuk saat ini belum bisa benteng ke 1, teman-teman, karena masih ada gajah gelap dari hitam. Dilanjutkan dengan gajah ke B2. Dipancing untuk bergeser terlebih dahulu, teman-teman. Jika bergesernya salah, dia harus kehilangan menteri tentunya. Menteri di sini ke G5. H4. Dicoba untuk lagi-lagi digeser atau meninggalkan pion yang di G7, teman-teman. Akhirnya diterima tawaran itu. Gajah di sini memukul pion sekaligus mengancam benteng. Benteng balik mengancam. Inilah detik-detik kombinasi yang terindah atau permainan terbaik dari Bobby Fischer, teman-teman. Di posisi ini, teman-teman, langsung datang benteng, cek. Tentu di sini langkah yang sangat serba salah. Bisa ditutup hanya dengan menteri di sini, teman-teman. Dan kalau bergeser hanya ke D8. Langkah partai dari Ruben Fan melangkahkan D8, menteri G3. Di posisi ini dari Ruben Fan menyerah, teman-teman. Kok bisa menyerah? Mungkin itu pertanyaannya, teman-teman. Baik, di sini ada beberapa kemungkinan. Tapi kita kemungkinan yang terdekat aja, yaitu 3 kemungkinan, teman-teman. Jika di sini menteri memukul menteri, akan datang checkmate. Kembali ke posisi. Jika di sini dipukul oleh benteng, akan datang cek. G5 sekalipun diberikan, tetap checkmate, teman-teman. Kembali ke posisi. Bagaimana kalau ke E7? Akan dipukul terlebih dahulu menterinya. Setelah raja mukul, datang
cek ke E5. Tentu di sini pilihannya hanya bisa bergeser ke D8. Setelah ke D8 ternyata tetap checkmate, teman-teman. Luar biasa. Semoga bermanfaat teknik kombinasi yang dimainkan oleh Bobby Fischer dari beberapa pembukaan yang berbeda-beda nih, teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.